Sugeng. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi panjenengan sehat selalu ya. Pak Sugeng, di sini saya ada mendapat tugas dari guru penggerak untuk melaksanakan wawancara bersama pimpinan sekolah. Jadi ini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai jenengan selama menjabat kepala sekolah itu kan pastinya pernah mengalami kasus. Nah, jenengan juga pasti dapat memutuskan atau memberikan solusi yang tegas dan tegap ataupun disiplin sesuai dengan kondisinya. Seperti itu Pak. Assalamualaikum. Baik Pak Sugeng, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana Pak Sugeng dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Yang pertama, saya melihat sebuah kasus itu tidak lain ke rujukan aturan. Di aturan hukum atau SOP yang ada di lembaga, apakah orang itu melanggar atau tidak. Jika melanggar itu gampang atau mudah menentukannya. Ini yang akan dilakukan apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Tetapi ketika kedua-duanya itu dalam arti benar, itu lain lagi permasalahan. Kita lihat secara keseluruhan permasalahannya. Gitu Pak ya. Baik, Pak. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua Pak Sugeng, bagaimana Pak Sugeng itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kembali lagi kepada SOP yang sudah ada di lembaga yang sudah kami buat. Artinya di setiap lembaga aturan-aturan hukum, tetapi ketika aturan-aturan hukum itu sifatnya tidak mutlak untuk sebuah keputusan yang benar, jika ada permasalahan yang hubungannya dengan moral atau dengan etika, itu lain lagi. Kita melihat secara komprehensif. Apakah orangnya ini yang melakukan itu sesuai dengan aturan atau tidak? Tetapi kita nggak sesuai dengan aturan, itu hubungannya dengan etika. Ya kita terdalam lagi permasalahannya ada apa di situ. Baik Pak. Jadi selanjutnya ini yang pertanyaan yang ketiga. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Sugeng lakukan selama ini? Yang pertama saya akan mencari informasi permasalahan itu, baik dari si pelaku sendiri atau orangnya, atau dari keluarganya, atau dari teman sejawatnya. Ada apa di balik latar belakang permasalahan itu muncul? Seperti itu Pak. Untuk yang pertanyaan nomor 4 ini, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sugeng anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita melihat ke belakang. Di permasalahan yang muncul ini barangkali sudah pernah dilakukan oleh orang yang berbeda. Tetapi kita harus menimbang mana yang lebih banyak keuntungannya dan mana yang lebih banyak kerugiannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan yang pertama yang jelas itu kita menyelesaikan masalah tidak semuanya pihak yang bisa puas. Jadi ada satu pihak yang terpuaskan, ada satu pihak yang belum. Terutama si pelaku atau orangnya atau bahkan orang luar yang menilai keputusan kita atau kebijakan kita. Tapi saya anggap itu sebuah seni atau sebuah nggak menjadi salah satu ukuran yang harus menurut itu. Iya, seperti itu Pak ya.
Berikutnya nih Pak, apakah Pak Sugeng memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Sugeng langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Sugeng jalankan? Untuk SOP atau aturan hukum atau aturan-aturan yang kita buat di sekolah ada, tapi untuk tata kelolanya, misalnya apa harus dijadwalkan, itu tidak ada. Artinya kita harus melihat mana yang urgent, mana yang tidak. Ketika urgent ya kita langsung atasi, tapi ketika masih bisa kita tunda atau kita masih bisa mencari informasi-informasi tambahan untuk penyelesaian masalah itu, kenapa tidak? Tidak masalah. Ini lain kesempatan. Pak, jika masalahnya urgent secara spontan setelah kalau urgent langsung ditindaklanjuti. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sugeng dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas faktor itu utamanya dari diri atau dari jalan diri sendiri. Artinya pengalaman yang akan membantu memutuskan sebuah permasalahan. Ketika kita sudah berpengalaman dengan permasalahan-permasalahan yang lebih jauh muncul, insya Allah permasalahan yang akan datang ketika sama dan ketika nggak sama kita nanti membantu. Ini kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Baik misalnya mencari sumber-sumber lainnya dari orang-orang terdekat dari mereka atau teman sejawat, sehingga kita bisa pas, bisa benar, bisa apa, urgent untuk menyelesaikan. Pak Sugeng, untuk yang terakhir ini, kita tadi sudah bincang dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Sugeng petik dari pengalamannya Pak Sugeng untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya semua masalah penyelesaiannya dianggap seni gitu aja, karena semua permasalahan yang kita selesaikan itu belum tentu sesuai dengan kehendak orang lain, belum tentu bisa memuaskan juga orang lain. Jadi apa singkatnya itu ya dianggap biasa seni, tapi tetap bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang urgent. Pak Sugeng, terima kasih banyak atas waktunya dan apa yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali yang saya serap dari pengalaman jenengan. Sampun mboten malih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Ayu. Kabarnya Bu Ayu bagaimana? Alhamdulillah, baik juga Bu Iva. Bu Iva, saya di sini bertugas menyampaikan beberapa pertanyaan tentang kasus dilema etika. Pastinya Bu Iva menjadi kepala sekolah sudah sangat berpengalaman dan pernah mengalami mungkin kasus yang seperti itu. Menurut Bu Iva, bagaimana Bu Iva untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih Bu Ain atas pertanyaannya. Ini tentang dilema etika. Dilema etika ini memang sebuah dilema ya Bu Ain ya, sebuah dilema di kehidupan sehari-hari. Kalau kita menghadapi masalah salah atau benar itu kita bisa memutuskan ya, kita bisa memutuskan itu masalah benar atau salah. Tetapi kalau dilema, nah
dilema ini biasanya itu permasalahan antara yang benar dan benar. Jadi kita harus memutuskan bagaimana baiknya di antara yang benar dan yang benar. Jadi dilema etika itu memutuskan dua masalah yang sama-sama benarnya, tetapi mencari satu yang paling baik. Iya, Seperti betul. itu ya. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana Bu Iva menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Iva, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, ya. Ini Bu Ain tentang dilema etika. Bagaimana cara kita mengambil keputusan? Tentunya kita tidak langsung cepat-cepat mengambil keputusan itu, tetapi kita harus mencari jalan keluar. Jalan keluarnya ya dengan secara kompleks ya, tidak melibatkan satu orang saja, tetapi melibatkan seluruh warga di sekolah tersebut. Jadi menurut Bu Iva, untuk pengambilan keputusan itu harus secara kompleks, Iya, dan secara kompleks. melibatkan seluruh warga sekolah. Iya, betul. Dan tidak boleh Betul, Bu Ain. gerusa-gerusu seperti Iya, itu. iya, betul Bu Ain. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Iva lakukan selama ini? Ya, untuk menghadapi dilema etika itu langkah pertama yang kita ambil yaitu yang pertama, siapa saja yang terlibat pada permasalahan tersebut. Ya, jadi kita identifikasi dari suatu permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita identifikasi, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta dari kejadian tersebut. Setelah itu baru kita pilah, ya, kita pilah dari permasalahan tersebut antara yang benar dan yang benar, ya, seperti itu. Kemudian kita cari solusinya. Kita cari solusinya bagaimana dari beberapa solusi yang kita buat itu kita harus mengarah kepada kepentingan siswa. Ya. Kadang suatu permasalahan tersebut baik di orang tua, baik di murid, ya, atau baik di siswa. Tetapi kita dalam menghadapi masalah itu harus memihak kepada siswa, seperti itu Bu Ain. Jadi langkah yang pernah Bu Iva ambil untuk kasus ini yang pertama itu adalah mengumpulkan fakta dulu ya. Menentukan siapa yang terlibat dulu, Betul, baru ya. kemudian menentukan fakta-fakta, mengumpulkan fakta-fakta. Iya, iya, betul. Selanjutnya setelah mengumpulkan fakta baru Mengidentifikasi masalah. ya, benar dari suatu kebenaran permasalahan tersebut. Kemudian Baru memutuskan, ya, dan keputusan itu harus berpihak kepada siswa. Ya, benar sekali Bu Iva ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Iva anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? yang paling efektif yaitu itu tadi, berpihak pada siswa. Ya. Jadi kalau suatu keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan siswa, maka itu yang paling efektif. Seperti itu ya, Ya, betul. Jadi yang paling efektif itu adalah yang berpihak pada Pada siswa. Terus selanjutnya Bu Iva ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Iva dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Bu Ain. Tantangannya saya hadapi ini memang kalau terkait dengan dilema etika itu memang biasanya itu melibatkan banyak pihak ya, dan itu biasanya kalau kita misalnya memihak siswa, terus kemudian bagaimana dengan orang tua ya, nah itulah tantangannya. Jadi kita harus sejeli mungkin mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, kemudian
mencari solusi, dan solusi itu tidak hanya satu solusi ya, tetapi juga beberapa solusi dan harus banyak manfaatnya ya. Jadi keputusan itu harus banyak manfaatnya, dan manfaat tersebut harus berpihak kepada siswa seperti itu. Seperti ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Iva ya, apakah Bu Iva memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Iva langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Iva jalankan? Ya, baik Bu Ain, di sekolah kami itu mengadakan rapat ya, jadwal rapat itu ada. Yang pertama itu rapat yang secara terjadwal, kemudian ada yang rapat diadakan secara kebutuhan khusus. Biasanya untuk rapat yang terjadwal itu di awal bulan. Biasanya di awal bulan itu pada saat rapat kami sampaikan tentang program di bulan tersebut. Kemudian kami juga singgung apakah ada permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru tersebut ya. Jadi istilahnya itu tiap bulan itu kami mengevaluasi terhadap jalannya pembelajaran di sekolah ya, gitu. Dan yang terlibat tidak hanya guru tetapi juga semua guru dan tenaga kependidikan juga. Jadi kalau ada permasalahan itu silakan diungkapkan pada saat rapat tersebut. Kemudian untuk yang rapat istilahnya memenuhi kebutuhan atau dadakan itu memang yang pertama apabila ada rapat instruksi dari dinas itu yang harus segera ditindaklanjuti, itu kami adakan rapat secara mendadak. Yang kedua mendadak karena memang ada permasalahan, dan ada permasalahan itu memang harus segera diselesaikan ya, tidak menunggu ini waktunya rapat atau tidak. Jadi dengan adanya suatu permasalahan atau persoalan kemudian langsung kita tindak lanjuti agar permasalahan tersebut tidak larut-larut di anak-anak atau di warga sekolah seperti itu. Ya. Jadi Bu Iva ini secara tidak langsung untuk mengevaluasi kasus-kasus itu, ya. Paling tidak itu sudah diantisipasi setiap ada kegiatan rapat bulanan seperti itu ya. Terkecuali jika memang ada kasus yang mendadak, mungkin itu tidak terjadwal, tapi secara spontan dilaksanakan, dan segera diselesaikan seperti itu harus ditindaklanjuti segera. Oke, untuk selanjutnya Bu Iva, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Iva dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pada saat kami mengambil keputusan itu tidak sendiri ya. Jadi kami melibatkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, baik Ibu guru, Bapak guru maupun tenaga kependidikan. Jadi kami ajak konsultasi, kami ajak rembukan, ada enggak jalan keluar dari mereka seperti itu. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah dalam mengambil keputusan seperti itu. Kemudian apa tadi? Selain seseorang, terus apalagi pertanyaannya tadi? Mungkin ada faktor apa membantu, mendukung, membantu untuk pengambilan keputusan. Iya, faktornya itu tadi, faktornya yaitu berupa hasil baik yang segi positifnya lebih banyak, istilahnya untuk kepentingan siswa tersebut. Seperti itu. Iya. Untuk yang pertanyaan terakhir Bu Iva ya. Iya. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah disampaikan Bu Iva, apa ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Iva tadi dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Memang
keputusan kita itu sudah benar atau belum. Nah, dari beberapa permasalahan atau beberapa kasus dilema etika yang kita hadapi itu membuat kita dewasa, Bu Ain, ya. Jadi kita dari pengalaman kita menghadapi beberapa permasalahan, beberapa persoalan itu menjadikan kita dewasa dan semakin berpengalaman dalam mengambil keputusan seperti itu, dan itu semuanya untuk kebaikan siswa dan sekolah seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Iva, banyak sekali apa yang sudah disampaikan Bu Iva tadi dapat saya serap menjadi pengalaman ya, yang mungkin dapat menjadikan inspirasi untuk saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ya. Sama-sama Bu Ain, saya juga mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk terlibat pada kegiatan Bu Ain, dan semoga Bu Ain karir kedepannya semakin maju dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama Bu Ain. Assalamualaikum Pak Fani. Waalaikumsalam Bu Ainur. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ya. juga Pak. Ya. Pak, saya di sini itu bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Ya. tentang pengalaman Pak Fani menjadi kepala sekolah, Ya. terutama dalam pengambilan keputusan. Ya. Tentunya Pak Fani itu pernah mengalami kasus, ya. Bagaimana Pak Fani dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih Ibu. Jadi dalam hal mengidentifikasi kasus yang merupakan ini dilema etika atau bujukan moral, di mana setiap kita itu dalam memimpin, yang kita lakukan pertama adalah pemetaan. Artinya di sekolah tersebut memiliki potensi-potensi apa saja, di mana kita melakukan pemetaan aset, kita melakukan melihat potensi-potensi apa saja yang di sekolah tersebut yang bisa kita kembangkan, sehingga ketika kita mengalami dilema etika ataupun menghadapi bujukan moral, mana yang bisa kita ambil itu. Seperti itu Ya. Pak, ya. Untuk yang pertanyaan kedua Pak ya, selama ini bagaimana Pak Fani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Ibu. Jadi dalam pengambilan keputusan saya menekankan untuk mengutamakan komunikasi. Ya. Tentunya pada era saat ini kita tidak bisa berprestasi sendiri. Kita perlu berkolaborasi, dan salah satu kekuatan kolaborasi yaitu komunikasi. Kami memiliki slogan CCG ya, bersinergi, kolaborasi, dan religi. Jadi kita saling komunikasi dengan guru-guru, dengan warga sekolah, itu kita jalin komunikasi, sehingga dengan apapun permasalahan, ketika kita bisa komunikasi, maka insya Allah permasalahan tersebut akan diselesaikan. Jadi kuncinya ada di komunikasi Pak ya? Kuncinya ada di komunikasi tadi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Fani lakukan selama ini? Ya, yang saya sebutkan tadi yaitu pertama kali yaitu melakukan pemetaan. Kita memiliki catatan tentang potensi sekolah kita, mana yang bisa kita kembangkan, hal-hal positif mana yang bisa kita pelajari. Selanjutnya ketika ada permasalahan itu kita komunikasi dengan guru, komunikasi dengan warga sekolah, di mana terutama kepada guru-guru yang mana mereka lebih senior, yang mereka lebih banyak memahami tentang kondisi sekolah, tentang siswa, kita jalin komunikasi itu. Ya. Seperti itu Pak ya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini
Pak Fani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam hal pengambilan keputusan Ibu, di mana yang dilema etika itu mana yang kita ambil skala prioritas yang manfaatnya lebih besar, maslahatnya itu lebih banyak dirasakan, itu kami bahas dengan guru-guru mana yang manfaatnya lebih banyak, lebih besar, itu yang kita ambil. Jadi kembali tadi bahwasanya kita saling kolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan guru-guru, dan juga mana skala prioritas yang dapat kita utamakan dan kita ambil itu. Setuju. Jadi hal yang efektif itu yang pertama adalah manfaatnya ya. besar ya. Jadi mengambil yang sedikit resiko Kak Din. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan memang semuanya ada, Bu, terutama ketika ini kinerja melalui PNM, bagaimana kita itu menyosialisasikan kepada guru, bagaimana kita itu juga sama-sama belajar. Ini ya kita saling belajar bersama, kita saling kolaborasi. Ini tantangan kita. Yang terpenting adalah jangan berhenti untuk belajar bersama, jangan berhenti untuk saling kolaborasi. Itu. Seperti itu Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. apakah Pak Fani memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Fani langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Fani jalankan? Ya, terima kasih Ibu. Tentunya kita sama-sama belajar sehingga ketika ada beberapa permasalahan, ya saya memberi kesempatan guru ya untuk bagaimana dibahasnya. Kemudian saya juga besoknya saya memberi jadwal untuk pertemuan bersama, kita bahas bersama sehingga ketika ada jadwal tertentu jauh-jauh hari tidak, namun 2-3 hari kami bahas bersama, kami atur jadwal bersama itu. Kemungkinan ya yang 2-3 hari itu kita atur waktu agar Bapak Ibu guru itu bisa menyesuaikan dengan jadwal ngajarnya, bisa memberi tugas kepada siswanya sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Ya, jadi kalau ada kasus segera ya. Biar tidak berlarut-larut Ya, kasusnya. betul, Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Fani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jelas warga sekolah, terutama kepada guru-guru UPDSDN 297 yang mereka banyak kontribusi di sini di sekolah dan juga mereka paham betul mulai dari lingkungan warga sekolah, terus siswa dan juga bagaimana wali murid itu mereka lebih paham sehingga kita saling komunikasikan itu. Ya, mereka banyak membantu saya, memberi saya masukan ya itu. Seperti itu Pak ya. Di pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Fani petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang saya ambil yaitu dengan adanya sebuah kasus dilema etika, ya kita tekankan di komunikasi dengan keluarga sekolah, saling kolaborasi. Kenapa komunikasi ini kita tekankan? Karena dalam komunikasi segala permasalahan pasti akan terurai gitu, pasti akan terselesaikan. Ya, saya masih teringat di Quran itu Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Maha tahu yang mencipta alam ini
Tapi Allah masih bertanya kepada Nabi Musa. Ini mengajarkan kepada kita agar kita ini saling komunikasi, agar kita itu bertanya, agar kita juga saling memberi masukan itu Seperti itu Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Terima Banyak kasih, sekali Ibu. pengalaman jenengan sampaikan Semoga tadi. sukses. Banyak sekali yang dapat saya serap dari Ya. pengalaman jenengan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Nggih. Sama-sama, semoga sukses selalu. Alhamdulillah. Ya, begitu saja Pak Ya. Nggih untuk wawancara Ya. hari ini. Terima Ya. kasih. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi